Dalam menyelenggarakan event balap Grand Prix, salah satu hal yang utama adalah tersedianya sirkuit yang bertaraf internasional. Indonesia memiliki sirkuit yang bertaraf internasional, yaitu sirkuit Sentul, dan yang saat ini sedang dibangun, yaitu sirkuit Mandalika. Seperti biasa, sebelum lebih dalam menyelam sampai tenggelam dan lebih jauh tak tahu arah jalan pulang, mari subscribe dulu yuk. Sirkuit Sentul didirikan pada tahun 1993 dengan panjang lintasan hingga 4,12 km dengan lebar lintasan 15 meter dan trek lurus membentang sepanjang 900 meter. Sirkuit ini sering digunakan untuk menyelenggarakan balap motor, ajang Asian F3, A1 Grand Prix, GP2 Asia, dan tercatat pernah menjadi penyelenggara MotoGP pada tahun 1996 dan 1997. Saat itu, sirkuit Sentul menjadi tuan rumah seri ke-14 di kejuaraan dunia Grand Prix Motorcycle, di mana Valentino Rossi memenangkan balapan di kelas 125cc dengan menggunakan motor Aprilianya, sedangkan di kelas 250cc berhasil dimenangkan oleh Max Biaggi dan di kelas 500cc dimenangkan oleh pembalap asal Jepang, yaitu Tadayuki Okada. Meskipun bertaraf internasional, namun pada 2006 FIA dan FIM menetapkan sirkuit Sentul pada standar kelas 2. Yang berarti sirkuit Sentul tidak dapat lagi menyelenggarakan event balap internasional sekelas MotoGP dan Formula One. Ini disebabkan karena sirkuit Sentul belum mencapai standar kelas 1. Terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas sehingga menyebabkan beberapa kerusakan, kapasitas tribun yang tidak memenuhi jumlah penonton, dan dari segi estetika bangunan pedok yang terlihat kuno. Sirkuit Mandalika dibangun di kawasan wisata Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, seluas 1035 hektar. Desain sirkuit mengusung tema balapan jalan raya. Ini pertama kalinya di ajang balap MotoGP seperti sirkuit F1 di Monaco. Sirkuit Mandalika dibangun dengan panjang lintasan sepanjang 4,31 km dengan trek lurus membentang sepanjang 700 meter dan memiliki 17 tikungan yang pada awal rencana pembangunan sirkuit Mandalika memiliki sebanyak 19 tikungan. Karena alasan faktor keamanan, CEO Dorna Sports, Carmelo Espeleta meminta untuk mengurangi jumlah tikungan yang semula sebanyak 19 menjadi 17 tikungan saja. Kalau kalian sendiri udah berapa kali ditikung? Sebelum diresmikan menjadi sirkuit untuk MotoGP di tahun 2021 nanti, Mandalika memang sudah berdiri sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang diharapkan dapat menjadi perhatian turis dalam memilih tempat liburan. Menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Abdullah M. Mansur, pembangunan sirkuit Mandalika kemungkinan rampung pada akhir tahun 2020. Namun, karena adanya wabah pandemi COVID-19, pengerjaan sirkuit sedikit melambat dengan minimnya tenaga kerja. Akan tetapi, pembangunannya terus dikebut hingga saat ini. Para fans boy MotoGP tentunya sudah tak sabar menanti gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika tahun depan. Rossi pun mengaku sangat menantikan dirinya bisa balapan lagi di tanah air pada 2021 mendatang. Apakah ia bisa mengulang kenangan manisnya bersama mantan? Apakah ia bisa mengulang kenangan manisnya beberapa tahun silam dengan memenangkan balapan? Kita nantikan saja sahabat bingung. Dan doakan semoga sirkuitnya segera rampung. Kira-kira sirkuit manakah yang menjadi favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.